Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang paling utama kita ingatkan, mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita, ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan takwa Allah Subhanahu wa taala akan membantu setiap urusan duniawi kita. Serta hanya dengan takwa Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan kita di kehidupan kedua di akhirat kelak. Dan tak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah dari pagi kita mempersiapkan diri kita, baik itu jiwa dan raga kita, untuk menyambut ibadah agung umat muslim, yaitu ibadah Idul Qurban, yang tadi kita sudah mulai dengan salat Idul Adha. Kemudian nanti kita mulai dengan ibadah nahar atau kurban, menyembelih hewan kurban. Allahu akbar, walillahil hamd. Sepatutnya di antara kita harus berbahagia pada hari ini, karena ini termasuk kebahagiaan terhadap syariat Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan siapa dia yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung sebagai hati orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, walillahil hamd. Kita bersyukur atas nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan petunjuk, kita masih diberikan Islam dan iman di dalam hati kita. Itu perlu kita pikirkan lagi. Kita syukuri lagi bahwasanya itu adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah orang tergerak hatinya untuk salat. Tidak mudah orang hatinya untuk tersenyum kepada saudaranya yang lain. Tidak mudah orang tergerak untuk berbuat baik kepada orang lain. Itu tidak lain dan tidak bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Wallahi, demi Allah, laulallah, karena bukan Allah, kalau tidak bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mata tasaddaqna, kita tidak akan pernah bisa sedekah. Wala salaina, kita tidak akan pernah bisa salat. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya murni ibadah yang kita lakukan itu karena izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita pada saat ini berada di dalam 10 Zulhijjah, yang mana nanti kita akan melaksanakan ibadah nahar, ibadah menyembelih hewan kurban. Sepatutnya kaum muslimin bahu-membahu untuk menyemarakkan ibadah ini. Kita harus ingat bahwasanya ini syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dimulai dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam, kemudian diteruskan sampai nanti akhir zaman. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Idul Kurban bukan hanya salat, Idul Kurban bukan hanya mendengarkan khutbah, Idul Kurban bukan hanya menyembelih hewan kurban, akan tapi rangkaian, akan tapi amalan sesudahnya, bahwasannya seseorang harusnya ingat bahwasannya di dalam hal tersebut ada sejarah yang mesti kita ingat-ingat lagi, sejarah yang mesti kita pelajari lagi sampai akhir hayat kita. Pada kesempatan hari ini, khatib minimal akan menyebutkan 3 yang harus kita ingat-ingat, 3 yang harus kita usahakan sebagai orang yang beriman. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memfirmankan dalam Al-Quran, Inna Ibrahima kana ummatan, bahwasannya Nabi Ibrahim adalah sosok pemimpin yang ideal, qanitan lillahi, yang mana dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanifa, yang mana dia juga suci, lurus, walam yakum minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat syirik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setidaknya ada 3 yang akan kita sampaikan. Yang pertama, dalam pribadi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Nabi Ul Azmi, yang dimana Nabi Ibrahim ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di langit ke-7 di bawah Sidratul Muntaha. Dari mana kita tahu? Kita tahu dari sejarah Isra Mi'raj bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abuna Ibrahim alaihissalam di langit ke-7. Sedangkan Nabi Muhammad mengucapkan salam kepadanya. Ini perlu kita imani bahwasanya Nabi Ibrahim ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim menjadi kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi Nabi Ibrahim tidak besar kepala, dan Nabi Ibrahim tetap mencari bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya yang harus disembah. Kita tahu bahwasanya kisah Nabi Ibrahim mencari keyakinan, petunjuk. Ketika melihat bintang-bintang, ketika melihat rembulan, ketika melihat matahari, dan itu hilang semua. Karena kesungguhan Nabi Ibrahim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadanya dan menempatkan Nabi Ibrahim di tempat yang mulia. Ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya sampai kapanpun
kita harus mendalami ajaran agama Islam ini. Ajaran Islam tidak cukup saat kita sekolah saja. Ajaran Islam tidak cukup ketika kita pengajian saja. Ajaran Islam kita tidak cukup hanya dengan membaca saja. Akan tapi kita rangkai, dan itu terjadi selama umur hidup kita, agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin tahu hal-hal yang perlu kita ketahui di dalam agama Islam ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, bahwasanya kita ketahui Nabi Ibrahim adalah seorang nabi. Nabi Ibrahim juga adalah seorang manusia. Nabi Ibrahim memiliki 2 orang istri. Akan tapi yang kita ambil pelajaran dari sini adalah bahwasanya walaupun Nabi Ibrahim adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia nabi berdakwah setiap harinya, dia tidak melupakan kewajiban bahwasanya dia adalah seorang suami, seorang kepala keluarga yang mana memperhatikan anak dan istrinya. Kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mensejarahkan dalam Al-Quran, ketika Nabiullah Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di Mekah Al-Mukarramah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzir zar'in 'inda baitikal muharram. Aku titipkan, ya Allah, anak keturunanku di sisimu di Makkah Al-Mukarramah. Akan tapi Nabi Ibrahim tidak lantas meninggalkan begitu saja. Nabi Ibrahim tetap mengontrol istri dan anaknya. Ini bisa kita ambil pelajaran dari sini, bahwasanya sesibuk-sibuknya kita dalam beraktivitas, jangan sampai kita melupakan orang-orang yang di rumah. Bukankah kita mencari, kaum laki-laki mencari rezeki di luar, itu untuk dibawa ke rumah? Jangan sampai ketika di rumah, orang di rumah dicuekan, didiamkan saja, tidak diurus. Allahu Akbar, walillahil hamd. Nasihat yang ketiga, bahwasanya tadi kita ketahui Nabi Ibrahim adalah nabi yang harus berdakwah, seorang rasul yang harus berdakwah siang dan malam. Akan tapi Nabi Ibrahim juga tidak lupa bahwasanya Nabi Ibrahim menjalin kedekatan dengan anaknya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimal qa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan fondasi Ka'bah dan dibantu oleh anaknya Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Seraya berseru, ya Allah, terimalah ini dari kami. Innaka antas sami'ul alim. Sungguh engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Allahu Akbar, walillahil hamd. Seorang anak tidak mungkin tergerak hatinya untuk membantu orang tua tanpa ada kedekatan dengan orang tua. Dari sini kita belajar bahwasannya harus seorang ayah, seorang ibu menjalin kedekatan dengan anak-anaknya. Berusaha sampai akhir hayatnya menjalin kedekatan. Karena anak, kita ketahui, adalah investasi terbesar kita. Siapa yang mau mendoakan kita? Kita berharap tetangga, kita berharap orang lain. Kita harusnya menyiapkan anak kita, bahwasanya anak kitalah yang nanti harusnya ingat selalu untuk mendoakan kita di salat 5 waktunya, di sela-sela kesibukannya,
ketika dia ingat. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari pelajaran Nabi Ibrahim ini mengajarkan bahwasannya sesibuk-sibuknya Nabi Ibrahim dalam berdakwah, beliau tidak lupa untuk mendidik, mengajak Nabi Ismail di jalan agama Islam ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari tiga ini semestinya dan seharusnya kita usahakan di dalam hidup kita. Jangan sampai kita hidup hanya sekedar hidup, kita tidak mendalami lagi ajaran Islam ini. Jangan sampai kita hidup sekedar hidup, melupakan anak dan istri di rumah. Jangan sampai kita hidup sekedar hidup, tidak urus terhadap anak-anak kita. Yang mana dikhawatirkan nanti anak kita mengambil sosok laki lain, mengambil sosok lain yang belum tentu itu baik dalam agama Islam ini. Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga ini menjadi renungan bagi kita, bahwasanya kita hidup sementara di dunia ini harus kita maksimalkan mana yang prioritas akhirat, mana yang itu dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, khatib ingin mewasiatkan kepada diri sendiri khususnya dan para jamaah, bahwasanya setelah ini masih ada 3 hari ke depan tasyrik, yang itu Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Bahwasanya Allah berfirman, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Tambahlah zikirmu, tambahlah salawatmu, tambahlah doa-doamu di hari-hari yang telah dihitung. Maksudnya di sini adalah hari-hari tasyrik. Jangan sampai kita hanya selesai di hari ini, setelah menyembelih keadaan kembali seperti semula. Akan tapi kita harus lebih lagi. Ada 3 hari ke depan, hari tasyrik, yang mestinya kita juga masih berusaha untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap agar urusan kita di dunia ini hingga nanti akhirat selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufum rahim. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Zionis Israel. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Rabbana ighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbana sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.